Konon katanya, dalih Prabowo masuk koalisi Jokowi untuk mempersatukan Indonesia. Saya hanya ragu, apakah emak-emak dengan mudah dapat percaya ucapan ini? Apalagi umat dan alumni 212, mereka mendukung Prabowo karena ijtima ulama. Masuknya Prabowo ke koalisi Jokowi, itu hanya mempersatukan kepentingan antar politisi, tiada lain, kepentingan Prabowo dan kepentingan Jokowi, sementara rakyat di bawah, bisa saja semakin terpecah belah. Apakah rakyat yang kecewa dengan rezim Jokowi, akan berbalik cinta, karena Prabowo masuk koalisi Jokowi? Ingatlah, kekecewaan masyarakat pada rezim Jokowi itu, sebabnya, bukan karena seorang politisi yang bernama Prabowo, tidak dikasih jatah menteri oleh Jokowi. Jangan salah kaprah, mereka yang menyimpan kekecewaan, sebabnya karena kemiskinan, ketidakadilan serta berbagai penistaan. Masyarakat menuntut pergantian kepemimpinan nasional melalui mekanisme pemilu. Sebagian ada yang ramai-ramai demonstrasi menuntut perubahan, ada juga di antara mereka yang marah dan mencaci maki rezim. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun di antara masyarakat yang menuntut Jokowi agar mengangkat Prabowo menjadi menteri atau pembantunya Jokowi. Ketika Prabowo jadi menteri, apakah artinya rakyat akan diam, legowo dan puas? Atau justru semakin kecewa, karena sejak awal, rakyat meminta Prabowo jadi pemimpin oposisi, yang mau berjuang bersama, menjadi kontrol secara legal dan konstitusional. Rakyat bisa lebih kecewa pada Prabowo. Salah sendiri, kenapa sebelumnya berjanji, akan mewakafkan dirinya di jalan oposisi, namun dengan mudah, malah berubah berbalik arah demi mendapatkan jatah. Bagi rakyat, apa yang dilakukan Prabowo, itu hanya bukti, bahwa politisi itu, memang lapar terhadap kekuasaan. Logika rakyat tidak akan mudah menerima, jika inkonsistensi disebut politisi, sebagai strategi. Dalil apapun menjadi percuma. Karena sebenarnya basa-basi itu, dapat diraba rasa dan terdeteksi logika. Apa susahnya jujur? Bahwa Prabowo tidak mau menjadi oposisi, karena susah mencari kredit dan sering digencet kekuasaan, sekalipun kita tahu, bahwa oposisi itu dijamin konstitusi dan demokrasi. Alasan Prabowo masuk istana, demi mempersatukan Indonesia. Suatu alasan yang sulit diterima alam pikiran rakyat Indonesia, baik yang pro atau yang kontra penguasa. Saya sendiri menilai, Prabowo lebih baik, menjadi bagian dari penguasa. Kasian, kelihatannya beliau kurang memiliki mental, serta pengetahuan berstrategi yang cukup, jika terus memaksakan diri menjadi oposisi atau penyeimbang kekuasaan. Kita memahami dan memakluminya. Alasannya realistis, partai itu butuh uang besar, dan hanya melalui orang-orangnya, yang diberi jabatan negara, partai dapat sejahtera. Apa jadinya, jika tawaran Jokowi terhadap Prabowo untuk masuk istana, waktu itu tidak diterima, apakah ada jaminan tahun 2024, Prabowo akan menang jadi presiden? Rakyat sedang sengsara, mengelus dada saat melihat berita di layar kaca, Prabowo membawa pulang hadiah dari istana. Berupa cawapres, anaknya Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana lagi? Belajarlah menerima, tidak mungkin Prabowo, jika harus terus-menerus, menjadi politisi pelipur lara.